Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan memasuki materi baru di bab kedua, itu berbicara tentang perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat, ya. Dan di bab yang ketiga juga kita akan membahas tentang perlawanan terhadap bangsa Barat. Nah, hanya ada perbedaan di antara bab 2 dan bab yang ketiga. Ya, sama-sama semuanya tentang perlawanan terhadap bangsa Barat, tetapi yang membedakan adalah bentuk dari perlawanan tersebut. Ya, di bab kedua dan bab yang ketiga itu memiliki bentuk perlawanan yang berbeda. Kalau di bab pertama tentang apa yang dilakukan bangsa Barat, yang kedua di bab kedua tentang perlawanan tradisional atau perlawanan masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu perlawanan secara fisik atau perlawanan bersenjata. Kemudian di bab yang ketiga itu berbicara mengenai perlawanan dalam sebuah bentuk yang baru, di mana kemudian kita akan lihat ada peranan kaum intelektual atau orang-orang terpelajar yang muncul dan membawa bentuk perlawanan yang baru. Nah, kita akan lihat seperti apa bentuk perlawanan mereka, dan sebelum kita membahas lebih rinci mengenai perlawanan tersebut, kita akan melihat dulu apa ini maksud dengan perlawanan bersenjata, lalu kemudian apa ciri-cirinya, lalu kemudian perlawanan bentuk baru atau diplomasi, dan apa yang menjadi ciri-cirinya secara terperinci kita akan saksikan, dan kita akan lihat dalam PowerPoint berikut ini. Baik, sekarang kita lihat di slide pertama, ya. Ada strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Jadi, perlawanan bangsa Indonesia itu bisa terbagi menjadi dua. Ada perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 dan awal abad ke-20. Awal abad ke-20 terhitung sejak tahun 1901. Itu sudah terhitung sebagai awal abad 20, ya. Nah, bentuk perlawanan sebelum abad ke-20 itu memang mengalami bentuk yang umum atau lebih banyak dilakukan perlawanan secara fisik. Itu sebabnya kita akan bagi bentuk atau strategi perlawanan bangsa Indonesia menjadi dua. Kita lihat di slide yang kedua. Oke, yang pertama ini adalah perlawanan konfrontasi atau secara fisik, ya. Nah, ini perlawanan yang merupakan umum dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Biasanya berlangsung sejak pertama kali muncul perlawanan hingga ke awal abad 20. Ya. Perlawanan fisik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sebuah bentuk perlawanan yang menggunakan fisik atau angkat senjata, ya. Senjatanya bisa berupa senjata-senjata tradisional, ya. Kemudian kegiatan perang dan lain sebagainya, ya. Kemudian ciri yang kedua, menggunakan senjata atau strategi yang tradisional, ya. Tidak ada strategi-strategi perlawanan perang seperti perang-perang besar pada umumnya, tetapi lebih menggunakan strategi tradisional, ya, seperti misalnya strategi serangan fajar, misalnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah perlawanan ini bersifat kedaerahan. Apa yang dimaksud dengan sifat kedaerahan? Jadi bentuk perlawanan yang dilakukan hanya dilakukan oleh daerah tersebut dan untuk daerah tersebut saja. Itu sebabnya banyak perang-perang yang muncul dinamakan perang dari daerah atau namanya dari daerah tersebut. Misalnya perang Banjar, itu berarti perlawanan dilakukan oleh masyarakat Banjar, ya. Lalu kemudian perang Padri, ya, perang Diponegoro, itu adalah contoh bentuk perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Jadi mereka melakukan perlawanan yang lokalitas, ya, dari mereka untuk mereka dan oleh mereka, ya. Lalu kemudian ciri dari perlawanan konfrontasi ini
masih bergantung kepada pemimpin. Di poin yang keempat kita lihat, ya. Bergantung kepada pemimpin artinya ketika pemimpin menggerakkan perlawanan ini, maka perlawanan tersebut akan berjalan. Tetapi ketika pemimpin mereka tertangkap atau tewas dalam perlawanan tersebut, maka biasanya perlawanan ini akan melemah sampai akhirnya mudah untuk dihancurkan oleh bangsa Barat. Nanti kita akan saksikan bagaimana perlawanan di setiap daerah ini ketika pemimpin-pemimpin mereka diambil, diculik atau bahkan dibinasakan, maka perlawanan mereka menjadi lemah atau kemudian berakhir, ya. Kemudian selanjutnya cirinya adalah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin agama biasanya, ya, dan kepala adat, karena mereka ini adalah orang-orang karismatik yang dianggap bijaksana, dituakan, dan memiliki kemampuan untuk memimpin daerah tersebut. Dan rata-rata orang-orang ini akan melakukan perlawanan berdasarkan keyakinan mereka, ya. Di daerah mereka misalnya berdasarkan Islam, maka mereka melakukan perlawanan berdasarkan ajaran Islam mereka, seperti itu, ya, atau berdasarkan adat istiadat setempat. Itu sebabnya salah satu pemimpin dalam perlawanan ini biasanya juga dilakukan oleh kepala adat, ya. Nah, kepala adat ini akan melakukan perlawanan berdasarkan ketentuan adat setempat, ya. Nah, apa contoh dari perlawanan-perlawanan ini kita lihat? Nah, perlawanan terhadap Portugis dan VOC kita bisa lihat ada perlawanan terhadap perlawanan dilakukan oleh rakyat Aceh, kemudian perlawanan rakyat Maluku, Mataram, kemudian Banten, Makassar, masyarakat Riau, dan tidak lupa etnis Tionghoa juga melakukan perlawanan terhadap Portugis dan VOC, ya. Lalu kemudian perlawanan terhadap kolonial Belanda itu ada perang Tondano, ya. Lalu kemudian ada lagi perlawanan Patimura, lalu kemudian ada lagi perang Padri, ya. Kemudian perang Diponegoro, ada lagi perang Puputan di Bali, kemudian ada perang Banjar, perang Aceh, ya. Ini ada dua, perang Aceh dan perlawanan rakyat Aceh, ya. Kemudian ada lagi perang Batak yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja. Oke. Nah, ini adalah bentuk awal bentuk perlawanan masyarakat Indonesia, ya. Nah, lalu kemudian di awal abad 20 ada sebuah perubahan besar di mana kemudian perlawanan ini berubah bentuk menjadi sebuah bentuk perlawanan diplomasi. Tetapi bukan berarti perlawanan konfrontasi tidak dilakukan, masih tetap ada dilakukan. Tetapi di sebagian wilayah, bagi wilayah-wilayah yang memiliki orang-orang terpelajar atau kaum intelektual, maka bentuk perlawanan mereka kemudian berubah menjadi sebuah bentuk perlawanan diplomasi. Kita akan saksikan bagaimana bentuk perlawanan diplomasi ini. Oke, sekarang kita akan lihat perlawanan diplomasi. Perlawanan ini adalah sebuah bentuk perlawanan baru terhadap bangsa Barat. Ada beberapa ciri yang terlihat dari perlawanan diplomasi ini. Yang pertama adalah lebih banyak menggunakan kemampuan berdiplomasi atau intelektual. Jadi tidak ada aksi fisik yang angkat senjata lalu kemudian perang dengan strategi perang, tidak seperti itu, tetapi lebih menggunakan kemampuan kecerdasan intelektual, ya, berdiplomasi, ya. Ada dalam bentuk organisasi, lalu kemudian ada juga melalui meja perundingan, lalu kemudian orasi, ya, atau juga bentuk kritik-kritik tajam terhadap pemerintah Belanda, ya. Ini. Lalu kemudian contohnya bentuk-bentuk seperti ini ada nanti seperti organisasi-organisasi pergerakan nasional yang muncul di Indonesia di awal abad ke-20, nanti kita akan bahas. Kemudian ciri yang kedua adalah digerakkan oleh kaum intelektual atau orang-orang terpelajar, ya. Tentu saja karena bentuk perlawanan ini menggunakan kemampuan berdiplomasi atau intelektual, maka pelakunya adalah orang-orang terpelajar, orang-orang bersekolah, kaum intelektual
yang pola pikirnya sudah jauh lebih modern, sudah jauh lebih maju, ya, dan mendapatkan pengaruh dari biasanya ya, dari pendidikan atau pengetahuan dari luar, ya. Lalu kemudian ciri yang ketiga bersifat menyeluruh atau nation. Jadi perlawanan mereka atau perjuangan mereka tidak berdasarkan satu daerah tertentu, ya, tetapi lebih kepada sebuah bentuk perlawanan untuk membela seluruh bangsa Indonesia. Ya, jadi tidak membawa bendera satu daerah tertentu saja. Lalu kemudian selanjutnya tidak bergantung kepada pemimpin, artinya ketika pemimpin-pemimpin mereka kemudian tidak ada atau diculik, ya, tetap saja perjuangan ini bisa dilakukan, ya, karena pemimpin memang memiliki strategi, pemimpin menyebarkan visi, tetapi visi itu karena sudah disebarkan kepada para anggota sehingga anggota tinggal melaksanakan visi yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin ini, ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah bentuk pergerakannya dilakukan di berbagai bidang. Jadi bentuk perlawanan ini atau perjuangan ini semata-mata bukan terhadap satu daerah, tetapi terhadap bidang kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan, jadi ingin memajukan pendidikan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya Jawa saja, bukan hanya Sumatera saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia hanya di satu bidang pendidikan misalnya. Kemudian di bidang ekonomi, ya, atau di bidang politik bahkan, dan di bidang-bidang lainnya seperti sosial, ya, kemudian budaya dan lain sebagainya. Nah, apa yang menjadi penyebab terjadinya sebuah perubahan gaya perlawanan dari konfrontasi menuju ke diplomasi? Kita akan lihat ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya perubahan perlawanan ini. Kita lihat faktor pertama. Yang pertama itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Ya. Jadi Jepang adalah salah satu negara di Asia yang mampu menunjukkan kepada dunia bahwa sekalipun Jepang ada di Asia dan negara yang kecil, tapi dia mampu mengalahkan Rusia. Apa yang dilakukan oleh Jepang sehingga dia mampu mengalahkan Rusia, sebuah negara besar di dunia? Pada waktu itu Jepang melakukan sebuah pembaharuan besar-besaran di negara Jepang melalui restorasi Meiji dan kemudian melakukan pembenahan di segala bidang secara bersama-sama. Artinya tidak per daerah melakukan segala sesuatunya. Sehingga dari sinilah kemudian muncul atau membangkitkan semangat nasionalisme di antara negara-negara Asia lainnya untuk mau bergerak, melepaskan diri mereka dari cengkraman bangsa Barat, ya, akibat apa yang sudah Jepang lakukan. Sehingga Jepang memberikan contoh bahwa negara Asia pun mampu untuk lepas dari cengkraman bangsa Barat. Sehingga kemudian muncullah perjuangan-perjuangan dalam bentuk yang baru di negara-negara lain juga, seperti di China, di Filipina, kemudian di Turki, dan di India, ya. Nah, ini adalah faktor kedua dari faktor eksternal. Jadi setelah Jepang, kemudian kebangkitan nasional juga terjadi di negara-negara Asia lainnya, di China, Filipina, Turki, dan India, ya. Mereka memberikan contoh bahwa mereka kemudian mampu melepaskan diri mereka dari cengkraman bangsa-bangsa Barat. Ini mendorong orang-orang Indonesia, kaum terpelajar Indonesia untuk bangkit dan mau melepaskan diri mereka dari bangsa Barat. Caranya bagaimana? Mereka harus bersatu, tidak bisa membawa daerah-daerah sendiri saja, ya. Nah, lalu kemudian ada faktor internal. Faktor internal yang pertama itu adalah dampak penjajahan bangsa Barat yang sangat menyengsarakan. Kita sama-sama sudah membahas bagaimana masa pendudukan bangsa Barat ini banyak sekali menyisakan duka dan menyengsarakan masyarakat Indonesia, ya, melalui kerja paksa Rodi, kemudian ada sistem tanam paksa, lalu kemudian monopoli terhadap perdagangan, eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia, itu jelas menyengsarakan masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian pada satu waktu muncul keinginan
besar untuk segera lepas dari bangsa Barat ini, ya, sehingga muncul keinginan untuk bersama-sama melakukannya, tidak per daerah lagi, ya. Kemudian yang kedua, agama Islam adalah salah satu faktor yang menyebabkan munculnya perlawanan ini, ya. Pada waktu itu agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, ya, sehingga setiap daerah rata-rata yang banyak melakukan perlawanan itu adalah kelompok-kelompok dari agama Islam ini, sehingga mereka merasa ada satu persamaan agama sehingga mereka perlu melakukan sebuah pembaharuan bentuk perlawanan dan mereka mau bersatu supaya bisa terlepas dari bangsa Barat. Kemudian yang ketiga adalah dampak politik etis, ya. Kita sudah sama-sama bahas bahwa politik etis itu terdiri dari 3 bagian, ada irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Salah satunya adalah edukasi, ya. Dari edukasi ini nanti kita akan lihat munculkah kaum terpelajar atau kaum intelektual. Nanti kita akan bahas selanjutnya apa yang dimaksud dengan politik etis dan prakteknya seperti apa, ya. Kemudian faktor yang keempat adalah munculnya media massa. Media massa ini berperan besar sekali dalam menyebarkan berbagai macam informasi, baik dari luar maupun dari dalam. Sehingga bagi kaum intelektual atau kaum terpelajar, maka ini menumbuhkan sebuah bentuk pemikiran yang modern, ya. Sehingga ini menyebabkan mereka lebih kreatif untuk mencari satu bentuk atau gaya perlawanan yang baru, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Asia sebelumnya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana praktik dari politik etis, ya, terutama edukasi yang diterapkan di Indonesia, sehingga memunculkan kaum terpelajar atau kaum intelektual. Oke, politik etis ini ternyata memberikan sebuah perbaikan pendidikan terhadap kaum Bumiputra atau masyarakat Indonesia, ya. Di bidang edukasi pada waktu itu didirikan berbagai jenis sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga ke tingkat pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, ya. Kemudian di bidang irigasi dibangun saluran-saluran irigasi sehingga pengairan sawah dan perkebunan itu bisa dilakukan sekalipun pada waktu itu kita memasuki atau mengalami masa kekeringan atau kemarau, ya. Tetapi produksi pertanian dan perkebunan masih tetap bisa dilakukan. Kemudian bidang migrasi, transmigrasi ini adalah sebuah bentuk pemerataan. Jadi perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang renggang, ya. Ini memungkinkan daerah-daerah yang renggang atau yang kurang padat ini bisa dikembangkan, bisa dibenahi dengan memindahkan orang-orang, ya. Karena kalau daerah yang renggang, daerah yang kosong itu tidak dikelola, tidak diolah, tidak ada orang-orang yang mau mengelolanya, maka daerah tersebut akan begitu saja berakhir, ya, dan tidak ada yang bisa terambil dari situ, ya. Nah, dari politik etis ini, terutama di bidang edukasi, ini membawa perubahan dan kemajuan, ya. Dan dari sinilah kemudian nanti akan muncul orang-orang terpelajar atau kaum Bumiputra yang bersekolah, ya, yang mulai memikirkan nasib bangsanya, yang memiliki rasa nasionalisme, yang rasa nasionalismenya kemudian bangkit, kemudian mengerjakan bersama-sama dengan kaum intelektual lainnya untuk melepaskan bangsa ini dari bangsa Barat, ya. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana peranan media massa yang membangkitkan atau yang menumbuhkan benih semangat kebangsaan di Indonesia. Ya, ada beberapa contoh surat kabar. Kita bisa lihat ada di Express, kemudian Medan Priayi, kemudian ada juga surat kabar dalam bahasa Belanda seperti Batavia's Novels, kemudian The Lokomotif, Batavia's Nieuwsblad, kemudian di Express, ya. Lalu kemudian ada juga beberapa surat kabar dalam bahasa Jawa dan Melayu seperti Bromartani, Bintang Surabaya, Medan Priayi, Utusan Hindia, kemudian Sarutomo, dan Dunia Bergerak, ya. Ini adalah contoh media-media yang memberikan informasi-informasi penting baik dari dalam maupun luar negeri dan menyebarkannya ke
pelosok Nusantara, sehingga masyarakat bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sedang terjadi di luar dan di dalam. Ya, ini tidak sedikit memberikan atau membukakan wawasan baru kepada masyarakat intelektual, terutama untuk bergerak seperti yang disampaikan atau yang dikabarkan dalam media-media ini. Ya, nah dari bentuk perlawanan secara diplomasi ini kemudian memunculkan satu kondisi di mana masyarakat intelektual, orang-orang intelektual ini melakukan sebuah bentuk perlawanan baru, ya, bergerak di bidang tertentu, maka kemudian mereka membuat sebuah organisasi-organisasi sebagai wujud dari perlawanan mereka, ya. Muncullah organisasi-organisasi yang bergerak secara bersama-sama. Itu sebabnya di masa itu muncul organisasi-organisasi secara massal, ya, banyak sekali. Memang tidak dalam satu waktu, tetapi 1 tahun, 2 tahun kemudian muncul organisasi lagi, ya. Dan itu kemudian memunculkan satu masa yang disebut dengan masa pergerakan nasional di Indonesia, ya. Kenapa disebut sebagai masa pergerakan nasional? Karena satu masa tersebut terjadi sebuah pergerakan baru yang bersifat nasional, yang tidak membawa bendera satu daerah saja, tetapi membawa nama Indonesia, bukan satu daerah, ya. Nah, ini yang dijadikan sebagai tonggak kebangkitan nasional di Indonesia, ya. Kenapa disebut kebangkitan nasional? Karena ini awal atau titik awal di mana kita bergerak secara bersama-sama, secara nasional, tidak per daerah, ya. Kita akan lihat pergerakan nasional di Indonesia bisa terbagi ke dalam beberapa periode organisasi awal. Ya, di masa ini muncul organisasi-organisasi awal yang berdiri, yaitu organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partai. Itu sebabnya organisasi pelopor pergerakan nasional di Indonesia itu adalah Budi Utomo, karena ini adalah organisasi yang pertama sekali berdiri di Indonesia yang bersifat nasional, ya, yang skupnya lebih luas. Oke, ya. Kemudian kita lihat ada organisasi di bidang pendidikan, organisasi pendidikan. Di sini ada Taman Siswa, kemudian ada lagi Kayu Tanam, ya. Kemudian ada organisasi keagamaan, ya, bersifat keagamaan, ada Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, lalu kemudian Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Ini adalah organisasi-organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Ada lagi organisasi perempuan. Jadi para wanita-wanita ini bangkit, ingin menyuarakan aspirasi mereka, bergerak bersama-sama untuk turut serta menyelamatkan bangsa ini dari cengkraman bangsa Barat. Ada Putri Mardika, kemudian Kartini Foods, Aisyah, keutamaan istri, ya. Dan nanti dari sini ada muncul tokoh-tokoh wanita yang bergerak di masa kebangkitan nasional ini, seperti Raden Ajeng Kartini, lalu kemudian ada lagi Raden Dewi Sartika. Kemudian ada organisasi yang bersifat radikal. Radikal ini artinya organisasi yang bergerak dengan keras, bersifat keras dan berani, ya. Berani dalam hal ini mereka berani menentang apa yang dilakukan oleh Belanda. Sebelumnya keberanian mereka hanya terbatas pada perang bersenjata saja, tetapi dalam hal ini ketika muncul organisasi radikal, keberanian mereka ditujukan langsung bahkan kepada pemerintah Belanda melalui kritik-kritik tajam terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda, lalu kemudian membuat surat terbuka, lalu kemudian menggugat pemerintah Belanda, ya, dan meminta secara langsung agar orang-orang Indonesia ada duduk dalam parlemen waktu itu. Nah, organisasi-organisasi yang muncul, yang termasuk ke dalam organisasi radikal itu adalah Perhimpunan Indonesia, kemudian Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Ya, demikian kira-kira mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Ya, nah setelah ini kita akan membahas lebih lanjut nanti apa-apa saja yang dilakukan
di masa perlawanan secara konfrontasi, secara lebih mendetail. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini nanti kita akan bahas secara lebih rinci lagi dalam pertemuan selanjutnya. Baik, kira-kira itu saja materi mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Belanda, kolonialisme Barat di Indonesia. Ya, tidak hanya Barat Belanda saja, tetapi juga ada Portugis di dalamnya. Ya, nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya mengenai lebih terperinci perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat belajar.